walaisa biharamin, dan itu hukumnya bukan haram, kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Itu baru bisa mengimbangi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, siapapun yang melakukan amal soleh, nilai amal solehnya dalam bulan Zulhijjah itu adalah hari berkumpul ibadah-ibadah besar di dalam. Dengan demikian, pada saat 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya haji itu, maka kita betul-betul merayakan hari raya, karena kita sudah mengisinya selama 10 hari dengan banyak sekali amal soleh, amal kebajikan. Oleh karenanya, kalau nanti kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah, kita akan mendapatkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu shalih fiha." Tidak ada hari-hari yang dilakukan amal soleh di dalamnya ahabba illallahi min hazihil ayyam, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari ini, yakni ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Pada waktu Nabi menyampaikan hal itu, qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Qala, maka Rasul menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Ya, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa dan seluruh hartanya, falam yarji' min zalika bisyai', maka kemudian dia tidak kembali dari peperangan itu dan hartanya pun tidak kembali sedikit pun. Itu baru bisa mengimbangi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, siapapun yang melakukan amal soleh, nilai amal solehnya itu sangat tinggi, melebihi tingginya orang berjihad di jalan Allah. Oleh karenanya, manfaatkanlah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal soleh. Kalau kita membaca kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari, jilid 2 halaman 534 dan 536, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di situ berkumpul ibadah-ibadah besar dalam Islam. Jadi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di situ berkumpul ibadah-ibadah besar dalam Islam. Apa saja ibadah-ibadah besar dalam Islam yang berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, sehingga siapapun yang banyak beramal soleh di dalamnya, maka itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada ibadah puasa sunat. Ya, nanti kita menemukan adanya ibadah puasa tarwiyah dan adanya ibadah puasa Arafah. Kemudian ada ibadah puasa 10 hari dalam bulan Zulhijjah, sebagaimana ibadah puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Lalu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di situ ada ibadah kurban. Di mana ibadah kurban ini, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, ini ibadah yang luar biasa karena pahalanya dihitung berdasarkan helai dari bulu hewan yang kita kurbankan. Kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada sholat Idul Adha. Kemudian kebiasaan Nabi dalam sholat Idul Adha itu menyeru kepada orang-orang Islam yang hadir dalam sholat Idul Adha untuk menyedekahkan apa yang mereka miliki sekemampuan yang ada pada diri mereka. Kemudian ada ibadah haji, ada ibadah umrah, ada orang wukuf di padang Arafah. Itu semua adalah ibadah-ibadah besar. Ada kumandang takbir. Kumandang takbir di bulan Zulhijjah itu berlangsung selama 5 hari. Terhitung tanggal 9 Zulhijjah habis sholat subuh sampai dengan sholat asar di hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari. 9 Zulhijjah habis subuh, hari Arafah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah hari tasyrik yang terakhir, waktu asar, berakhirlah kumandang takbir. Ini berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu kumandang takbirnya sangat singkat, hanya beberapa jam saja. Terhitung mulai ghurubu syam, matahari terbenam yang menandakan masuknya bulan Syawal, kemudian berlangsung sepanjang malam, berakhir besok pagi bersamaan dengan sholat Idul Fitri yang ditegakkan. Habis kumandang takbir dalam sholat Idul Fitri. Tapi kumandang takbir dalam Idul Adha sudah dimulai sejak habis subuh 9 Zulhijjah, berakhir pada waktu asar hari tasyrik yang terakhir. 5 hari berturut-turut. Setiap habis sholat 5 waktu orang takbir. Ya, orang-orang beriman, orang-orang Islam setiap habis sholat 5 waktu selama 5 hari itu terus bertakbir mengagungkan asma Allah. Kemudian masa penyembelihan kurban itu tidak dibatasi 1 hari, tidak dibatasi pada saat hari nahar saja, tetapi menjadi 4 hari. Semua hari tasyrik, kata Nabi, adalah hari penyembelihan. Kullu ayyami tasyriki nahrun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi ada waktu 4 hari untuk menyembelih hewan kurban. Dimulai dari hari nahar 10 Zulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan 3 hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Sehingga 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu adalah hari berkumpul ibadah-ibadah besar di dalam Islam. Lalu kalau kita membaca tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, jilid 7 halaman 514 sampai dengan halaman 517, Imam Ibnu Jarir At-Tabari memberikan penafsiran dari surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, yaitu wal fajri walayali ash. Pengertian walayali ash itu adalah malam-malam yang 10 dalam bulan Zulhijjah. Penafsiran Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini diperkuat oleh penafsiran para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan diperkuat oleh penafsiran ulama tabi'in besar yang juga seorang mufassir besar dari kalangan tabi'in, yaitu Mujahid, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dalam kitab tafsir beliau Al-Quranul Azim. Sehingga dengan demikian 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan kalau hamba-hamba Allah melaksanakan amal soleh, itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya siang hari, tapi juga malam hari. Sehingga dalam waktu 10 hari ini kita manfaatkanlah dengan baik. Kita perbanyak baca Quran kita melebihi di hari-hari biasa. Hari biasa kita baca Quran juga, tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini perbanyaklah bacaan Quran kita. Perbanyaklah zikir kita. Perbanyaklah solat sunat kita. Perbanyaklah puasa sunat kita. Perbanyaklah sedekah kita. Perbanyaklah silaturahim kita. Perbanyaklah perbuatan baik kita. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah seutama-utama hari yang pernah Allah ciptakan di alam dunia ini, menurut yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya tadi itu. Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud, dan riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas tadi, bahwa Nabi menggunakan kata-kata yang bersifat umum, yaitu al-amalu sholih. Al-amalu sholih itu artinya amal-amal yang baik. Bukan hanya puasa, tapi semua amal-amal yang baik. Jadi bukan hanya puasa. Dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita disuruh untuk memperbanyak amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Makanya perbanyaklah bacaan Al-Quran kita, perbanyaklah doa-doa kita, perbanyaklah doa kita untuk kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, bersilaturahmilah kita kepada orang tua kita itu agar hatinya senang, sehingga dengan demikian kita sudah banyak berbuat kebaikan selama 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, yang nilainya itu melebihi nilai orang berperang di jalan Allah. Dan ini tidak kita dapatkan di hari-hari yang lain. Kalau di hari-hari yang lain kita bersilaturahim, ya nilainya karena itu kebaikan 10.
Tapi kalau kita melaksanakan silaturahim di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu nilainya lebih tinggi dari orang yang berjuang di jalan Allah. Kita baca Quran, nilainya melebihi orang yang berjuang di jalan Allah. Kita berselawat kepada Nabi, nilainya melebihi orang berjuang di jalan Allah. Kita melangkahkan kaki sholat berjamaah di musola atau di masjid, itu nilainya melebihi orang berjuang di jalan Allah. Tapi itu hanya berlaku sepanjang 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah saja. Kalau sudah lewat, tidak lagi berlaku hal seperti itu. Oleh karenanya, alhamdulillah, hari ini baru hari pertama bulan Zulhijjah. Kita masih punya stok waktu 9 hari lagi untuk memperbanyak amal soleh kita. Jangan kita menyia-nyiakan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah masih anugerahkan buat kita. Maka perbanyaklah amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, nanti malam kalau biasanya kita nggak tahajud, bangunlah tahajud. Ya. Kemudian tegakkanlah sholat witir. Kemudian berzikir, baca Quran, berselawat kepada Nabi, berdoa, bermunajat kepada Allah. Besok pagi kita pergi subuh ke masjid. Selesai sholat subuh jangan pulang dulu, zikir lagi sampai masuk waktu syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Terus kita pulang ke rumah, melakukan aktivitas-aktivitas. Jangan lewatkan sholat duha. Begitu seterusnya, hari-hari yang 10 hari ini kita habiskan sebanyak-banyaknya dengan kita melaksanakan amal soleh seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pada saat 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya haji itu, maka kita betul-betul merayakan hari raya, karena kita sudah mengisinya selama 10 hari dengan banyak sekali amal soleh, amal kebajikan. Sehingga Idul Adha yang kita lakukan itu bukan Idul Adha yang hampa, yang tidak berasa, tapi Idul Adha yang betul-betul mendatangkan kegembiraan dalam batin kita, karena selama 9 hari sebelumnya sampai hari nahar 10 Zulhijjah itu kita sudah berfastabiqul khairat. Kita sudah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalau hal-hal seperti ini kita tidak saling mengingatkan, dikhawatirkan kita melewati hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagaimana kita melewati hari-hari biasa. Padahal 10 hari pertama bulan Zulhijjah bukanlah hari-hari biasa, tapi hari-hari yang sangat luar biasa, yang oleh Rasul disebut dengan afdalul ayyam, hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia yang kita lalui. Dan belum tentu
10 hari Zulhijjah tahun depan kita masih hidup. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan nikmat waktu, nikmat peluang, nikmat kesempatan yang Allah sedang anugerahkan kepada kita. Orang-orang bijak mengatakan kesempatan itu tidak pernah berulang. Kalau kita tidak memanfaatkannya, bisa jadi kita tidak bisa menemukan kembali 10 hari pertama bulan Zulhijjah di tahun berikutnya. Jadi apa yang kita temui, itulah yang kita maksimalkan. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita, maka bertekadlah kita untuk memaksimalkan amal soleh selama 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Saya rasa ini perlu untuk sama-sama kita pahami, karena dengan memahami ini kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, waktu, dan kesehatan yang kita miliki untuk bisa benar-benar kita memaksimalkan amal soleh. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, tidak hanya bermanfaat sebagai ilmu, tapi juga mengarahkan kita kepada bentuk pengamalan atau aplikasi yang nyata, sehingga ilmu berbuah amal, dan amal kita itu insya Allah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang maqbulah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.